Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang kembali ke tanah air Bapak Ibu jemaah haji yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, Bapak dan Ibu dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat setelah melewati berbagai prosesi ibadah haji yang cukup panjang dan melelahkan di tanah suci. Saat ini, Bapak dan Ibu telah melewati prosesi pemindaian suhu tubuh, yang artinya Bapak dan Ibu termasuk dalam kategori sehat menurut Balai Kekarantinaan Kesehatan setempat. Namun demikian, meskipun Bapak dan Ibu dinyatakan sehat, bukan berarti Bapak dan Ibu sudah terlepas dari risiko penyakit yang saat ini sedang berkembang di belahan dunia, khususnya di Timur Tengah, yaitu meningitis meningococcus, MERS-CoV, dan COVID-19. Menurut data epidemiologi, masa inkubasi penyakit tersebut lebih kurang selama 14 hari. Artinya, selama 14 hari ke depan, Bapak dan Ibu perlu mewaspadai apabila terdapat gejala-gejala yang mengarah kepada penyakit-penyakit tersebut. Meningitis adalah radang pada membran pelindung yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang yang secara kesatuan disebut meningren radang. Dapat disebabkan oleh infeksi oleh virus bakteri atau mikroorganisme dan juga disebabkan oleh obat tertentu. Meningitis dapat menyebabkan kematian karena radang yang terjadi di otak dan sumsum tulang belakang, sehingga kondisi ini diklasifikasikan sebagai kedaruratan. Gejala yang umum muncul adalah sakit pada kepala yang hebat, demam, mual, muntah, ketakutan akan cahaya, kaku kuduk, gangguan saraf, koma, dan dapat disertai dengan kejang. MERS-CoV atau Middle East Coronavirus adalah penyakit sindrom pernafasan yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan mulai dari yang ringan sampai berat. Gejalanya adalah demam, batuk, dan sesak nafas bersifat akut. MERS-CoV dapat menyebabkan sesak nafas hebat yang berujung kematian. MERS-CoV bertransmisi seperti virus corona yang lain, yaitu menyebar dari sekresi saluran pernafasan atau droplet. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebut SARS-CoV-2. Virus ini termasuk dalam keluarga besar coronavirus. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, dan menyebar ke seluruh dunia hingga tercatat sebanyak 775 juta jiwa terkonfirmasi dengan 7 juta kasus kematian. Gejala COVID-19 yang umum meliputi demam, batuk, kesulitan bernafas atau nafas pendek, lemas atau kelesuan, muntah atau diare, hilangnya indera penciuman atau rasa. Resiko terberat COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Meskipun COVID-19 sudah dinyatakan bukan sebagai pandemi, namun penularannya masih tercatat hingga akhir-akhir ini. Oleh karena adanya faktor risiko penyakit menular pada pelaku perjalanan, maka dari itu kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu agar beristirahat dengan cukup, makan makanan yang bergizi,
minum air putih yang cukup, serta senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Apabila Bapak dan Ibu mengalami gejala seperti demam, sesak nafas, nyeri tenggorokan, mual, muntah, diare, kaku kuduk, dan batuk selama 21 hari ke depan, segera berkonsultasi dengan dokter di puskesmas terdekat. Dihimbau agar Bapak dan Ibu menggunakan masker dan tidak berkerumun untuk mencegah penularan penyakit, terlebih kepada orang-orang terdekat yang Bapak dan Ibu sayangi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat jalan, semoga sampai di tujuan dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta.